Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang mulia dalam Al-Quran Al-Karim. Kisah-kisah mereka sangat banyak dari orang-orang terdahulu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kisah yang terjadi zaman beliau di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi ada hal yang menarik di kalangan para ahli Al-Quran Al-Karim ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan sekian banyak kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata hanya ada satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut namanya dengan jelas dalam Al-Quran Al-Karim. Menurut hitungan para ulama, ada sedikit perbedaan pendapat para ulama hadis tentang berapa jumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan kisaran berbeda antara As-Suyuti dan Ibnu Abi Hatim. Kurang lebih kisarannya di atas 100.000. Ada yang mengatakan 100 sekian belas ribu, ada yang mengatakan 100 sekian puluh ribu. Dan ini, perbedaan ini sungguhnya menunjukkan bahwa yang jelas sahabat Nabi SAW dalam jumlah yang cukup besar, 100 ribuan orang dalam catatan para ulama. Tetapi dari sekian banyak itu ternyata hanya ada satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Tentu sesuatu yang istimewa dan perlu mendapatkan perhatian besar bagi umat ini. Bayangkan dari sekian banyak sahabat mulia, hanya ada satu sahabat yang disebut dengan jelas namanya. Kalau kita melihat dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita semua tahu bahwa urutan sahabat-sahabat mulia ada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali, kemudian sahabat Nabi yang lainnya. Tapi toh, walaupun kisah-kisah mereka ada dalam Al-Quran, tetapi tidak disebut namanya. Sahabat mulia yang disebut namanya adalah Zaid radhiyallahu anhu. Dari sekian banyak Zaid, dari beberapa Zaid yang ada, Zaid yang dimaksud adalah Zaid putra angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan kisah ini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 37, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kisah seorang Zaid. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak. Ketika kamu wahai Muhammad berkata kepada orang yang Allah beri nikmat dan orang yang telah engkau beri nikmat. Para ulama mengatakan bahwa nikmat yang diberikan Nabi Muhammad SAW adalah pembebasan dari perbudakan. Karena Zaid bin Harithah tadinya adalah budak. Saat itu kalimat Quran mengatakan amsik 'alaika zawjak. Tahan atau pertahankan rumah tanggamu, pertahankan istrimu. Justru yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah mengapa Zaid yang ada namanya, padahal yang tercantum di situ kisahnya adalah kisah pilu. Walau ada pembahasan tentang fikih, karena fikih tentang bolehnya menikahi istri atau bekas istri anak angkat kita. Ada fikih, ada nilai hukumnya. Tapi ada nilai pelajaran tentang rumah tangga. Karena ternyata Zaid bin Harithah justru ketika diabadikan rumah tangganya bukan pembahasan tentang rumah tangga yang istimewa saat nanti dia berumah tangga bersama Ummu Aiman. Karena nanti Zaid menikah dengan Ummu Aiman dan melahirkan orang luar biasa dalam sejarah Islam. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat yang di usia belia 18 tahun jadi panglima besar. Satu hal yang luar biasa. Disinilah pelajarannya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan peringatan kepada kita semua umat Muhammad SAW tentang kisah pilu, sebuah, kalau kita boleh katakan sebuah tragedi dalam pernikahan rumah tangganya Zaid radhiyallahu anhu. Pernikahan Zaid sesungguhnya Nabi langsung yang menikahkan. Karena Zaid bin Harithah saat itu melamar, jadi melalui Nabi SAW melamar sepupu Nabi sendiri, sepupu dari ibunya, yaitu Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Sepupu Nabi SAW dinikahkan dengan putra angkat Nabi SAW. Para ulama tafsir mengatakan bahwa usia pernikahan mereka hanya bertahan sekitar setahun lamanya. Setahun lamanya pernikahan berjalan. Nampaknya Zaid sudah tidak tahan dengan rumah tangganya. Datang ke Rasulullah SAW minta izin untuk menceraikan Zainab. Satu hal yang tidak sederhana tentu. Sebuah pernikahan harus pecah, rumah tangga ini kemudian retak
dan karam, suatu hal yang tidak sederhana. Maka Nabi SAW mengatakan, amsik alaika zaujak, pertahankan istrimu. Rasulullah SAW tentu menimbang, karena ini putra angkat beliau, ini adalah sepupu beliau, dan beliau yang melamarkan. Sementara Nabi harus berhadapan dengan para pembesar Quraisy yang terus mencari kesalahan Rasulullah SAW. Tapi inilah pelajaran yang luar biasa itu, di mana ternyata pernikahan yang dua-duanya orang mulia hanya bertahan 1 tahun. Zaid orang mulia, didikan Rasulullah SAW. Zainab binti Jahsy orang mulia. Tapi bagaimana ceritanya dua orang mulia bertemu di sebuah rumah tangga yang harusnya mulia malah pisah? Itu pertanda bahwa tidak cukup orang soleh bertemu dengan seorang yang solehah, kemudian bertemu dalam satu rumah tangga, ternyata tidak cukup. Artinya harus ada ilmu yang lain agar rumah tangga kelak tidak retak. Maka bagaimana kalau ada yang satu soleh, yang satu rusak? Terbayang oleh itu bagaimana ketimpangan rumah tangga? Maka perlu kebersamaan dalam kesolehan itu. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai al-kafa'ah atau al-kufu', yaitu kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud dalam rumah tangga Islam nomor 1 dan selalu disampaikan para ulama, kesetaraan itu adalah agama. Kalau kita bahas fikih, di fikih para ulama bahas umpamanya kita membahas tentang bolehkah seorang muslim menikahi ahlul kitab. Ketika para ulama fikih membahas itulah kita ambil pendapat yang mengatakan bahwa para ulama mengatakan seorang muslim laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab. Ambillah yang itu, secara fikih halal, sah, pernikahan sah, berumah tangga dia halal. Tapi rumah tangga bukan sekedar sah atau halal. Ada kebesaran yang sedang dibangun. Apa artinya sebuah rumah tangga hidup dalam kehidupan yang tidak satu visi? Maka dari itu, ini kesetaraan. Kesetaraan itu awalnya agama, kesolehan. Bahkan sesama muslim dan muslimah saja bisa jadi timpang kesolehannya, bisa jadi timpang ilmunya. Tapi ada pelajaran yang luar biasa mahal dari bab ini. Saya mencoba mencarinya melalui kitab-kitab tafsir para ulama untuk mencari apa sebenarnya penyebab utama perceraian Zaid dan Zainab. Disebutkan bahwa para ulama mengatakan tentang bagaimana seorang Zainab radhiyallahu anha, ternyata beliau memiliki lisan itu nampaknya menyebut-nyebut tentang kebesarannya. Karena perlu diketahui memang Zainab, Masya Allah, Zainab punya kecantikan. Zainab nasab Quraisy, apalagi ada nasab sepupuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Zaid dulu hanya mantan budak. Dia bukan Arab, hanya mantan budak dan bukan Arab. Dijual di pasar Hubasyah, pasar penjualan budak di sekitar Mekah. Tidak setara, jauh. Ketika ada ketidaknyamanan dan tidak berhasil untuk disetarakan sepanjang 1 tahun pernikahan mereka, maka yang terjadi adalah ternyata sang istri pun tidak kuasa untuk menahan lisannya untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketinggian kehebatan dirinya, nasabnya, kemuliaan Quraisynya, dan seterusnya. Sebagai seorang kawam laki-laki, ada masa kesabarannya ketika kawamannya dijatuhkan. Ini juga pelajaran buat kita semuanya, rumah tangga, bahwa laki-laki punya kawamah yang tidak boleh jatuh dan tidak boleh dijatuhkan. Disinilah akhirnya Zaid mau tidak mau harus mengakhiri rumah tangganya dengan seizin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biarkan kita belajar bahwa ternyata kita sebagai sepasang suami istri harus berusaha untuk menyetarakan antar kita. Namanya kita bertemu dan bahkan yang satu sekolah sekalipun bisa tidak setara. Kesolehannya, keilmuannya, visi yang sama. Apalagi kalau sudah punya anak, maka harus jelas anak ini harus diarahkan dalam langkah yang sama dan seterusnya. Akan sangat bahaya, dalam keadaan bahaya ketika rumah tangga dalam keadaan tidak satu visi yang sama.
tidak setara kesolehan suami istri, ilmu suami istri. Dan pelajaran mahal tentang kesetaraan itu menjadi pelajaran buat umat Muhammad SAW. Bisa jadi wallahu alam adalah bahwa inilah salah satu yang ingin ditekankan tentang mengapa nama Zaid disebut dalam Al-Quran ketika tidak ada nama sahabat lain disebut selain hukum, bicara tentang masalah hukum fikih. Maka belajarlah dari manusia paling mulia Rasulullah SAW. Ketika Rasul sebenarnya menikah juga tidak setara dengan Khadijah radhiyallahu anha, karena Muhammad SAW hanya salah satu bawahannya, menikah dengan wanita kaya raya dan dia adalah kita sebut dengan bos besarnya hari ini. Tidak setara. Kalau posisi sebaliknya tidak masalah, karena memang laki-laki posisinya qawwam. Disitulah kita harus belajar, karena ternyata Rasul hadir naik sebagai seorang qawwam, Khadijah menurunkan dirinya di bawah suaminya. Itu yang harus dilakukan sehingga rumah tangga bisa berjalan sesuai dengan porsi dan posisinya, yang dengan itulah maka kita akan bisa mendapati rumah tangga yang berjalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan damai. Dan mudah-mudahan menjadi pelajaran mahal buat kita bahwa mari kita mencoba untuk menyetarakan antara suami dan istri dalam kebaikan, dalam ilmu, dalam amal, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing keluarga kita.